Bab 1922. Gerbang Barat Yinging tapi jalan napas. Isu Mushan, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan tuanku? Duel tidak terlalu umum di Huo Tianmen? Su bertanya, tetapi Yinging berkata, dia seorang penatua. Terus apa? Su Mushan sama sekali tidak menganggap serius Mei King Sanye, dan dia juga membuat 3 api abadi untuk berlatih Tianjue. 3 daun Mei King mengerutkan kening. Tanpa diduga, kamu juga 3 abadi. Ya, 3 makhluk abadi terbakar. Bagaimana? Apakah itu kejutan? Su Mushan tertawa. Mei King berkata, ayo, aku akan melihat seberapa kuat kamu. Selesai mengatakan, serangan 2 orang menyerang bersama, melihat udara masing-masing 3 api abadi terbang di langit, lalu mengulurkan 3 rantai di setengah langit, saling berhadapan. Namun, Mei King Sanye tidak bisa memanfaatkannya sama sekali, dan Su Mushan sangat kuat. Dia selalu memegang pisau dan mengerahkan api abadi untuk memurnikan Tianjue, sehingga kedua kekuatan itu dapat menyerang Mei King Sanye bersama-sama dalam kusut gila itu. Mei King Sanye terpaksa mundur, tetapi Si Men Yingning sedang terburu-buru. Adapun Sha Yuan, dia tidak bisa melihat lagi. Bagaimana generasi muda bisa melakukan ini pada generasi yang lebih tua? Su Mushan tidak peduli. Dia terus menyerang, tetapi Sha Yuanqi sedang terburu-buru. Dia bahkan melihat anak iblis itu, boneka kecil, naik dan beri dia warna. Anak iblis itu menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak berbicara, jadi anak iblis itu melompat dan bergegas langsung ke Gunung Suemyu. Su Mushan melihat bahwa dia masih anak-anak. Dia tidak peduli sama sekali. Dia mengejek anak iblis itu dan berkata, carilah kematian. Saya melihat bayangan pedang Gunung Suemyu mengenai anak iblis, dan pistol naga iblis di tangan anak iblis segera mengenai bayangan pedang itu. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka juga langsung menabrak Gunung Sumu itu. Baru pada saat itulah Gunung Sumu tahu bahwa anak iblis itu tidak mudah. Dia segera mundur dan berkata sambil tersenyum, kamu anak kecil, bahkan menyembunyikan kekuatanmu. Saat ini, semua murid Huo Tianmen yang menonton terkejut. Beberapa bahkan bergumam, ini luar biasa. Anak iblis menarik pistol naga iblis, selangkah demi selangkah meningkatkan kekuatan, dan roh iblis menyebar, Gunung Suemyu melotot ke arah, tiba-tiba memperbaiki iblis orang itu. Anak iblis itu mengabaikan dan terus bertarung. Su Mushan tidak bisa menahan serangan anak iblis, jadi dia hanya bisa mundur. Sha Yuan sangat bersemangat, dan dia masih bersorak, bunuh dia. Simon Yingning juga melegakan, biarkan kamu tidak menumbuhkan mata. Mei King Sanye tidak bermaksud menghentikannya, tetapi menatapnya dalam diam. Ketika Su Mushan tidak dapat mendukungnya, dia segera berteriak kepada murid-muridnya, semuanya, datang dan bantu. Satu persatu, orang-orang ini terbang keluar dan mengepung anak iblis itu, sementara Simon Yingning segera berteriak, apa maksudmu? Tapi Su Mushan berkata sambil tersenyum, orang-orang ini semua adalah murid yang bertanggung jawab untuk menjaga gerbang Huo Tianmen. Apakah Anda memiliki masalah ketika saya meminta mereka untuk berurusan dengan orang luar? Simon Yingning berkata dengan tergesa-gesa, kamu sengaja mencari sesuatu. Awalnya, aku akan bersaing dengan Mei Changlao, tapi orang ini sangat menghalangi, jadi mari kita jatuhkan dia dulu. Cara puas diri Gunung Sumo ini. Simon Yingning berkata, sebaiknya kamu tidak memindahkannya, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Mei King Sanye juga memperingatkan, Su Mushan, biasanya kamu bisa sombong dan mendominasi, tetapi jika kamu berani menghadapinya, maka tuanmu tidak akan menyelamatkanmu. Lucu, dia boneka berusia 3 atau 4 tahun, aku tidak berani memindahkannya. Su Mushan terbiasa dengan kesombongan, jadi dia tertawa. Mei King berkata tanpa daya, aku sudah menasihatimu. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Su Mushan, mengandalkan tuan dan penatuannya, sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Mei King Sanye, tetapi berkata kepada murid lain, sama-sama, semuanya. Perbaiki orang luar dan beritahu mereka betapa kuatnya Huo Tianmen kita. Anak iblis itu tidak takut, dan pistol naga ajaib di tangannya menari di sana, membuat lebih banyak hantu naga ajaib muncul. Semua orang tidak mau menunjukkan kelemahan mereka. Mereka pergi bertarung dengan anak iblis satu demi satu, tetapi orang-orang ini sama sekali bukan lawannya. Bahwa alam Gunung Suemyu tidak didamaikan, kembalikan dengan cara bersenandung gelap. Tunggu Shifuku datang, ingin kamu terlihat baik. Tapi satu persatu, mereka dipukuli oleh bocah iblis sampai terdengar suara dari jauh. Apa masalahnya?
Ketika mereka melihatnya, mereka melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah biru datang, dan mereka bisa melihat beberapa api biru berkelap-kelip di tubuhnya. Ini adalah tetua kedua, King Yan. Tuan Sumushan adalah dia. Jadi ketika Sumushan melihatnya, dia segera maju dan mengeluh. Tuan, Mei yang lebih tua dan adik bela diri Simen ini telah membawa orang luar ke sini dan menyakiti orang-orang kita. King Yan tidak senang melihat Mei King Sanye sepanjang waktu. Jadi dia melirik Mei King Sanye dan bertanya, "Ya, apa maksudmu ketika aku mengatakan tiga tetua? Mereka adalah tamu terhormat, dan saya harus menerima mereka." Mei King Sanye serius, tetapi King Yan tertawa. "Tamu yang terhormat? Bagaimana saya hanya bisa melihatnya memukul orang?" Itulah murid-murid yang menjadi tanggung jawab yang akan berurusan dengannya. Mei King Sanye melakukan serangan balik, tetapi Sumushan berkata, "Tuan, saya hanya memblokir orang luar sesuai aturan," tetapi Mei Changlao bersikeras untuk membawa mereka ke sana. King Yan hanya tersenyum pada Mei King Sanye. Aku bilang tiga tetua, apa maksudmu? Anda tidak akan membiarkan siapapun menghentikan Anda, bukan? Mereka memiliki identitas khusus. Istimewa? Saya ingin melihat betapa istimewanya itu. Bahkan tiga tetua Anda dapat mengambil risiko melanggar aturan dan membawanya ke Huo Tianmen kami. Api hijau mencibir. Mei King pergi mengabaikan, tetapi melihat ke gerbang Baratinging dan Lin Tian dan yang lainnya. Ayo pergi. Ketika Mei King Sanye mengabaikan dirinya sendiri dan mengambil orang luar, King Yan segera berkata dengan muram, tiga tetua, jangan lupa bahwa ada aturan di sini. Jika Anda melakukan ini lagi, saya dapat bergabung dengan tetua lain untuk membiarkanmu keluar dari jajaran tetua dan bahkan mengusir gerbang Huo Tianmen. Mei King Sanye dan Simen Yinging kaget, terutama Simen Yinging kembali ke jalan napas. Saya menyarankan Anda, sebaiknya Anda tidak memiliki ide ini. Jika tidak, Anda mungkin orang yang akan diusir pada saat itu. King Yan tertawa, "Lelucon, aku tidak dalam posisi Huo Tianmen sampai seseorang bisa mengusirku. Kalau begitu saya berstatus tuan," kata Simen Yinging, "jika dia melanggar aturan, sekelompok tetua masih akan mengusirnya, bukan?" Peradangan hijau itu mencibir. Tapi Simon Yinging berkata, jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu." King Yan mengabaikan mereka dan melihat kerumunan. "Sungguh bodoh. Turunkan orang luar ini untukku. Jika ketiga tetua membantu, Anda bisa menghentikannya. Saya akan melapor kepada tetua dan pemimpin sekte nanti." Dengan jimat penyelamat jiwa ini, semua orang maju satu persatu, siap menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Sementara Lin Tian menatap King Yan dan yang lainnya dan tersenyum, "Saya menyarankan Anda untuk tidak menghentikan kami." Bab 1923. Lin Tian mengatakan bahwa Simen Yinging dan Mei King Sanye harus takut, tetapi King Yan tidak menganggap serius Lin Tian dan masih bercanda. "Wah, kamu peri. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu?" Mei King Sanye, melihat King Yan berbicara dengan Lin Tian seperti ini, segera memperingatkan, tetua dua, saya pikir Anda harus meminta maaf padanya." "Minta maaf?" Saya berkata tiga tetua, apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Peradangan hijau itu meremehkan untuk tersenyum. Mei King Sanye membeku. Dan penatua, tidak peduli permusuhan seperti apa yang kamu miliki denganku sebelumnya, kamu tidak bisa mempermalukannya. Dia adalah orang luar. Saya tidak mempermalukannya. Siapa yang harus saya malukan? Api hijau itu mencibir. Mei King Sanye benar-benar ingin mengatakan identitas Lin Tian ketika dia mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Dia hanya bisa terlihat jelek dan berkata, aku sudah memperingatkanmu. Bukan urusanku jika kamu tidak mendengarkan. Tiga tetua, kamu bilang begitu, biarkan aku takut. Senyum aneh peradangan hijau, bahwa Gunung Suemyu akan tersenyum untuk mengatakan lebih banyak. Tuan, saya juga takut. Orang lain juga satu persatu bercanda, dan Mei King Sanye terlihat jelek, sampai dia berkata kepada Simen Yinging, jika kamu pergi, temukan leluhurnya. Iya. Suara Simon dipenuhi dengan kasih karunia, dan kemudian dia melanjutkan. King Yan bercanda, aduh, mencari kakekku? Gerbang Baratinging melihat peradangan hijau di jalan. Tetua hijau, tolong menyingkir. King Yan tersenyum dan berkata, aku akan membiarkanmu masuk, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa kakek tidak akan mempercayai orang luar. Apakah menurutmu mencari kakek akan membiarkanmu membawa orang luar ini masuk? Kalau begitu kamu akan tahu. Simen Yinging bersenandung, lalu mengelilingi orang-orang ini. Sumushan menghentikan Yinging dari Simen.
dan jalan napas Ying dari Simen. Apa? Saya ingin kembali ke sekte, dan Anda ingin menghentikan saya juga? Aku tidak akan menghentikanmu ketika kamu kembali ke sekte, tetapi aku akan menghentikanmu ketika kamu membawa orang asing. Su Mushan bercanda. Saya tidak memiliki siapapun dengan saya sekarang. Saya akan masuk sendirian. Jalan napas Simen Ying, dan Qingyan tersenyum pada Su Mushan. Biarkan dia masuk, leluhur tua tidak akan melihatnya. Iya. Suara keanggunan gunung Su Mu itu, biarkan gerbang barat Ying masuk, dan gerbang barat Ying bergegas mencari Pri Huo Yao. Qingyan menatap Mei Qing dan berkata sambil tersenyum, Kakak tiga, apakah kamu ingin aku memberimu waktu? Mei Qing berkata dengan dingin, kamu akan tahu kapan Simen Ying kembali. Kalau begitu aku akan memberimu 1/4 jam, tapi kau tahu karakter leluhurnya. Dia tidak akan mengizinkan orang luar masuk. Ini selalu menjadi aturan kami. Cara puas diri peradangan hijau itu. Mei Qing Sanye mengabaikan, tetapi Qingyan ini memandang Su Mushan dan murid-murid lainnya. Semuanya, bersiaplah untukku. Setelah 1/4 jam berikutnya, ambillah. Jika ada yang berhenti, ambil 1. Iya. Semua orang berkata serempak, tetapi Qingyan memiliki senyum yang kuat. Bocah iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai. Lin Tian menenangkannya. Tetapi untuk Sha Yuan, dia berkata, tunggu aku membiarkan Bibi Huoyao membersihkan bas ini Tart. Namun, saat ini, di pintu masuk gua, Ying, gerbang barat, hendak memasuki gua, yang dijaga oleh seorang wanita tua berambut ungu. Ini adalah tetua Huo Tianmen. Ketika Ying dari Simen melihatnya, dia dengan hormat berkata, Penatua, saya ingin melihat leluhur tua. Di klan, hanya para tetua dan pemimpin sekte yang memenuhi syarat untuk masuk. Anda tidak memenuhi syarat, kata tetua itu dengan sungguh-sungguh. Saya punya sesuatu yang mendesak, kata Simon Ying, dikatakan sesuatu yang mendesak, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Kata tetua itu, tetapi Simen Ying sedang terburu-buru, sampai setelah sekian lama, dia berkata, kamu, beritahu leluhur Huoyao bahwa aku telah membawa orang. Orang-orang membawanya? Apa maksudmu? Katakan saja padanya. Dia akan mengerti. Simen Ying berkata kepada yang lebih tua, dan yang lebih tua curiga. Salah satu dari mereka bangkit dan berjalan ke dalam gua. Sekitar beberapa saat kemudian, tetua itu datang ke kolam yang penuh dengan api. Di kolam ini, ada kehancuran fisik, hanya menyisakan jiwa abadi yang samar bergetar. Pada saat yang sama, ada seorang wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di samping kolam. Ketika tetua melihat pria ini, dia dengan hormat berkata, pemimpin sekte. Wanita tua berambut putih membuka matanya sedikit. Penatua, bagaimana kamu bisa masuk? Murid dari 3 tetua pergi keluar dan memintaku untuk mengirim pesan. Penatua itu menjawab kepada Tuhan. Wajah tuan pintu berkerut dan terguncang. Apa yang bisa saya katakan? Untuk leluhurku. Pemimpin sekte ragu, dan kemudian berkata kepada tetua, jikalau begitu kamu bisa memberitahuku. Tetua datang ke kolam dan berkata dengan hati-hati, kakek, ada seorang murid. Izinkan saya mengambil pesan. Katakan. Jiwa abadi di kolam berkata dengan lemah, dan tetua berkata, dia telah membawa orang yang kamu inginkan. Wanita di kolam itu segera membuka matanya dan penuh kegembiraan. Di mana? Di mana? Tetua dan pemimpin sekte ketakutan dengan langkah leluhur Huoyao. Bagaimanapun, mereka sangat bersemangat melihatnya untuk pertama kalinya setelah mereka mengikuti Huoyao selama bertahun-tahun. Di mana itu? Melihat keduanya tidak berbicara, Huoyao sedang terburu-buru, dan tetua ragu-ragu. Itu, murid itu ada di luar, atau aku akan membiarkannya masuk dan berkata, ayo, biarkan dia masuk. Tetua itu berkata dengan anggun, lalu berbalik dan pergi, bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa begitu bersemangat, leluhur? Saat ini, Ying dari Simen di luar sedang terburu-buru. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, Tuan. Pada saat ini, tetua muncul. Dia bertanya dengan cepat, Penatua, bagaimana? Kakek, biarkan kamu masuk. Ying dari gerbang barat segera masuk, dan tetua mengikuti.
Sampai beberapa saat kemudian, Yingning dari gerbang barat melihat Huo Yao dan pemimpin sekte dan berkata dengan hormat, "Jeleluhur, pemimpin sekte." Huo Yao bertanya kepada Yingning dari Simen, "Bagaimana dengan dia?" "Seco dan penatua, hentikan dia di gerbang gunung dan jangan biarkan dia masuk," kata Yingning. "Beraninya kamu? Pergi dan beri aku perintah. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh." Flamingo mengamuk. Yingning dari gerbang barat melihat tetua dan pemimpin sekte di satu sisi. Saat ini, baik pemimpin sekte maupun tetua terkejut melihat Siang Huo Yao. Huo Yao berkata dengan tergesa-gesa, "Ya terlebih lagi, kalian berdua pergi bersamanya." "Iya." Suara Tuhan yang ramah, "Satu ke atas, biarkan si Yingning memimpin," dan tetua juga ragu untuk mengikuti. Setelah mereka pergi, Huo Yao sangat bersemangat. "Akhirnya kita bisa melihat tuannya." Namun, saat ini, dalam barisan di luar gerbang gunung, Qingyan melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, "Waktunya akan datang." Saya berkata, "Tiga tetua, bisakah kita melakukannya?" "Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, atau Anda akan menyesal seumur hidup." Semanggi hijau plum itu memperingatkan cara, tetapi yang hijau mencibir, masih menyesal seumur hidup?" Tapi Sumushan berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya ingin melihat apa yang saya sesali seumur hidup." "Belum?" Peradangan hijau itu tertawa terbahak-bahak. Bab 1924. "Bagus." Sumushan sangat senang, dan kemudian memerintahkan kepada semua orang, ayo pergi." "Iya." Lihat orang-orang ini bergegas pergi, dan daun hijau prem 3 terlihat jelek, siapa yang berani bergerak? Qingyan tertawa, "Tiga tetua, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya?" "Jika mereka berani bergerak, aku akan melakukannya." Semanggi hijau plum itu tidak mengunjungi jalan napas, tetapi Qingyan menertawakan semanggi hijau plum, "Jikalau begitu aku harus bersaing denganmu." Dengan itu, Qingyan segera melepaskan api dan bergegas ke Mei Qingsanye, yang bergegas untuk bertarung satu sama lain, sementara Sumushan dan yang lainnya mengepung Lintian dan yang lainnya. Sumushan menertawakan Lintian. "Aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Bahkan penatua Mei akan melindungimu." Shaiyuan menyela, "Kamu anak kecil, percaya atau tidak, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan." "Berlutut? Saya pikir itu Anda." Setelah Sumushan selesai berbicara, dia mulai berkelahi dengan orang-orang. Namun, bocah iblis itu tidak sopan dan naik lagi untuk bertarung dengan orang-orang ini. Namun, ada banyak dari mereka, dan mereka tidak mudah dilihat. Sumushan memarahi mereka secara diam-diam, boneka kecil ini sedikit mampu. Di sisi lain, Qingyan tersenyum kepada Mei Qingsanye dan berkata, "Apa? Terburu-buru?" "Mei Qing." Sanye tahu kemampuan Lintian, jadi dia memperingatkan Qingyan, "Dua tetua, aku tidak menakut-nakutimu. Kamu tidak boleh main-main denganku." "Bagaimana jika saya mengacaukannya?" Qingyan benar-benar salah, dan dengan sengaja merangsang semanggi Mei Qing. Mei Qingsanye ingin menghentikannya di masa lalu, tetapi dapat dihentikan oleh Qingyan. Murid-murid Huotian mendatang dan jatuh satu persatu. Adegan itu berantakan, yang membuat Qingyan sedikit tidak senang. "Sumushan, bisakah kamu melakukannya?" "Tuan, orang-orang ini terlalu sulit untuk dihadapi." Sumushan mengeluh, dan Qingyan berkata tanpa daya, "Ini sekelompok sampah." Saya melihat bahwa Qingyan ingin membantu, tetapi Mei Qingsanye menghentikannya dan berkata, "Dua tetua, bukankah kamu bilang kamu ingin bertarung denganku?" Senyum aneh peradangan hijau, "Saya katakan tiga tetua, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Aku akan melihat apakah aku mencoba." Lucu. Qingyan lompatan, kecepatannya sangat cepat, pernah jatuh di depan Lintian dan yang lainnya. "Biarkan aku." Kerumunan segera bubar, dan Qingyan segera menentang anak iblis itu, tetapi anak iblis itu tidak mudah dihadapi. Qingyan memarahi dalam hatinya, apa awal dari anak kecil ini?" Shaiyuan berseru dengan penuh semangat, boneka kecil, jaga dia baik-baik." Anak iblis itu tidak sopan secara alami, dan tangannya sangat berat. Apalagi ketika hantu naga ajaib keluar dan mengenai Qingyan, Qingyan langsung terkena. Semua orang terkejut, dan semanggi hijau belum berkata, Aku berkata, jangan memprovokasi mereka, tapi kamu tidak percaya." Mendengar ini, Qingyan sangat marah. "Brengsek!" Saya melihat Qingyan berdiri lagi,
lalu menatap anak iblis itu, dan kemudian si Men Yinging datang. Menguasai. Gerbang Barat Yinging bersemangat, dan daun hijau plum 3 itu buru-buru tanyakan cara. Bagaimana? Ini dia tetua dan pemimpin sekte. Si Men Yinging melihat 2 orang yang jatuh di kejauhan. Ketika mereka melihat tetua dan pemimpin sekte, setiap murid dengan hormat berkata, "Ya tetua, pemimpin sekte." King Yan, seperti melihat juru selamat, dengan bersemangat maju dan berkata, "Ya penatua, pemimpin sekte, kamu akhirnya datang." Penatua memandangi murid-murid yang terluka parah di mana-mana dan berkata, "Ya ada apa?" King Yan menjelaskan seluruh proses, dan kemudian berkata, "Jika 3 tetua ini melanggar hukum dan membawa orang luar untuk membuat masalah di sini." Penatua itu muram, dan kemudian dia memandang Tuhan, "Ya Tuhan, apakah kamu tidak lupa apa yang dikatakan kakekku?" Pemimpin sekte menatap tetua, dan tetua mengerti dan mengumumkan kepada orang-orang, "Jika kata tetua, siapa yang berani menghentikan mereka? Bunuh mereka." Apa? Semua orang yang hadir bodoh. Pemimpin sekte mendatangi Lin Tian dan yang lainnya, dan melihat 3 daun making. Penatua 3, siapa yang kamu bawa? Leluhur ingin melihatnya. Making hanya menunjuk ke Lin Tian, dia. Pemimpin sekte melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Tian, tetapi dia bertanya-tanya mengapa leluhur ingin melihat Lin Tian, jadi dia menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum pada pemimpin sekte, teratai api terbang, 9 langit yang berat. Mendengar ini, pemimpin sekte itu menatap dan berangsur-angsur menjadi ketakutan. Lin Tian tersenyum padanya. "Wu Lianfei, aku tidak menyangka akan melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu sudah sangat tua." "Anda..." Pemimpin sekte gemetar, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bawa aku menemui leluhurmu dulu." Pemilik pintu berkata dengan penuh semangat, "Iya." Jelas bahwa pemimpin sekte telah mengenali Lin Tian, karena kalimat ini diberikan kepadanya oleh Lin Tian 10.000 tahun yang lalu, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan Huo Yao tidak mengatakannya. Untuk yang lebih tua dan yang lainnya, mereka bingung, dan King Yan bahkan lebih cemas. Pemimpin sekte, mereka membuat masalah dan menyakiti murid-murid kita, jadi biarkan mereka pergi. Tapi pemimpin sekte itu menatap King Yan, jangan bilang kamu terluka, kamu bisa dibunuh." "Apa?" King Yan tercengang, dan pemimpin sekte segera meminta Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, pemimpin sekte juga memberitahu yang lebih tua, "Masukkan semua orang yang mulai bekerja ke penjara untukku, dan lihat kembali bagaimana menghadapi mereka." "Iya." Tetua itu tertegun dan menjawab, tetapi Lin Tian dan yang lainnya pergi kemudian. Adapun Sha Yuan, ketika dia melewati King Yan, dia berkata sambil tersenyum, Aku berkata, kamu akan sengsara." King Yan terlihat jelek, sampai mereka pergi. King Yan tertekan, penatua, apa yang terjadi?" Tetua-tetua membeku dan berkata, ketika leluhur saya mendengar bahwa Yinging dari Simen telah membawa orang ke sini, dia sangat bersemangat, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu hanya sekelompok orang luar. Apa yang menarik dari kakek saya? Peradangan hijau itu tidak didamaikan, tetapi tetua benar-benar menatapnya. Kamu terlalu impulsif. Saya. Peradangan hijau tercekik untuk membungkuk, dan tetua besar itu dengan cara dingin es. Pergi, semua orang memberiku pergi untuk mengurung. Bagaimana berbalik untuk melihat pintu Tuhan untuk menghukummu? Peradangan hijau adalah depresi di belakang untuk semua orang. Pergi. Ya. Semua orang mundur satu persatu, dan sekarang Lin Tian telah datang ke gua dan dibawa ke gua. Ketika Huo Yao melihat Lin Tian, dia sangat bersemangat. Kemudian dia berkata kepada orang lain, kalian semua, mundurlah. Pemimpin sekte segera membawa orang-orang keluar dari sini. Akhirnya, hanya Lin Tian dan Pri Huo Yao yang tersisa. Tuan, tahun-tahun ini, Anda. Pri Api Yao tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, jadi dia hanya bisa peduli. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak peduli padaku, kamu masih peduli pada dirimu sendiri. Saya sudah melakukan itu. Tidak ada yang perlu dipedulikan. Pri Fai Riao melihat jiwanya tetapi tersenyum pahit. Oleh siapa? Sekelompok orang bertopeng, identitas, tidak tahu. Pri Yao api itu tidak berdaya, dan Lin Tian ragu-ragu setelah bertanya, di karakteristik apa? Pri Huo Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini telah menghancurkan tubuhku.
Setelah jiwa abadi saya melarikan diri, itu menjadi semakin lemah. Tidak peduli apa, itu tidak bisa dipulihkan. Bab 1925. Jika kamu adalah jiwa abadi, kamu akan menghilang perlahan kecuali seseorang bisa membersihkannya. Lin Tian berkata kepada peri. Setidaknya aku melihat tuannya sebelum aku menghilang, kata peri. Apa? Ucapkan selamat tinggal padaku. Peri Huoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sejak kamu pergi, Shifu, kami semua sangat merindukanmu, tetapi kami belum memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu, dan sekarang aku akan mati. Tentu saja aku merasa bahwa aku jauh lebih bahagia daripada yang lain. Lin Tian memandang peri itu dan tersenyum, apakah menurutmu tuanmu akan membiarkanmu mati seperti ini? Tuan, apakah Anda punya cara? Ada caranya. Saya hanya perlu mengatur formasi, dan kemudian Anda tetap berada di formasi. Diperkirakan kamu bisa pulih dalam beberapa tahun. Lin Tian berkata kepada peri. Peri Yao Api mendengar, segera bersemangat, Tuan, saya benar-benar menyelamatkan? Omong kosong, apakah tuanmu vegetarian? Lin Tian menertawakan peri Huoyao, yang sangat berterima kasih kepada Lin Tian. Jangan terlalu bersemangat, semua orang masih menunggu. Lin Tian tersenyum pada peri itu dan berkata dengan gembira, aku akan memberitahumu siapa kamu. Jangan khawatir, aku harus menemukan beberapa orang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara peri Huoyao bertanya-tanya, temukan beberapa orang? Kamu tidak tahu. Faktanya, ini terutama untuk saya. Orang itu memiliki banyak kekuatan supernatural dan mengendalikan banyak orang secara pribadi. Jadi saya tidak tahu apakah ada orang-orang ini di sekitar Anda atau di sekte Anda. Tuan, apa maksudmu? Lanjutkan seperti ini, jika seseorang menanyakan identitasku, kamu bilang, aku akan memperlakukanmu. Aku akan melihat apakah ada orang di gerbang apimu yang akan menghentikanku. Lin Tian menertawakan peri itu. Ya, Tuan, kata peri. Baiklah, Anda akan menjelaskan kepada mereka dulu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia bangkit dan keluar, dan membiarkan pemimpin sekte, tetua dan Mei King Sanye masuk. Lin Tian sedang menunggu di luar gua, tetapi Shaiyuan penasaran dan bertanya, bagaimana dengan tuan kecil? Apa kabar, Bibi Huoyao? Tidak, roh itu akan menghilang kapan saja. Lin Tian menjawab, dan Shaiyuan segera berkata, apa yang bisa saya lakukan? Jangan khawatir, aku. Lin Tian tersenyum padanya, dan Shaiyuan berkata sambil menghela nafas lega, itu benar. Untungnya, kamu ada di sini, atau Bibi Huoyao akan mati. Ying-Ying di gerbang barat melihat jalan yang indah di dalam gua. Nenek moyang Huoyao, apakah ada keselamatan sejati? Iya. Lin Tian mengangguk, tetapi sekarang di dalam gua ada pemandangan lain. Pemimpin sekte dan Mei King Sanye sama-sama tahu identitas Lin Tian, jadi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Mereka bertanya kepada yang lebih tua dengan rasa ingin tahu. Kakek, maksudmu, anak itu, bisakah aku mentraktirmu? Baiklah, dia akan mengatur susunan untukku dan merawatku, dan kamu akan sepenuhnya bekerja sama dengannya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, kamu akan memberinya segalanya, kamu tahu? Ketika semua orang menjawab, tetua itu tanpa khawatir. Apakah dia akan menyakiti leluhur? Meyakinkan aku. Saya semua seperti ini. Apa gunanya dia membunuhku? Nenek moyang tua api Yao itu bertanya sambil tersenyum, dan tetua besar itu suara, aku mengerti. Baiklah, lanjutkan dan lakukan apa yang dia perintahkan. Iya. Mereka bertiga berkata serempak, lalu mundur. Ketika mereka keluar, pemimpin sekte memandang Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat, nenek moyang kami telah menjelaskan apa yang Anda butuhkan. Mari kita bekerja sama sepenuhnya. Lin Tian berkata, aku akan membuat formasi untuk kakek tuamu, jadi jangan ganggu aku selama ini, kamu tahu? Iya. Pemimpin sekte dan yang lainnya menjawab, dan Lin Tian baru saja bangkit dan menatap anak iblis dan Shaiyuan. Kamu juga tinggal di gerbang surga api, kamu tahu? Iya. Setelah mereka mengangguk, Lin Tian pergi ke dalam gua dan bersiap-siap. Adapun yang lebih tua, dia melihat ke pemimpin sekte dan berkata, pemimpin sekte, dua tetua dan murid, apa yang harus saya lakukan? Pemimpin sekte memandang Siang Mei King dan berkata, ditanyakan pada ketiga tetua.
Mei Qing meninggalkan Leng di sebelah jalan. Tuan pintu, masalah ini, atau Anda untuk menyelesaikannya? Kepala sekolah harus berkata, orang-orang ini hampir membuat leluhur tua tidak dapat menyembuhkan. Jadi semua murid yang saya putuskan untuk berpartisipasi ditinggalkan. Apa? Tetua itu menatap, dan Tuhan berkata dengan dingin, tidak buruk jika kamu tidak membunuh mereka. Penatua itu ragu-ragu, tapi Tuhan, orang-orang ini juga untuk keselamatan Huo Tianmen. Apakah gerbang api aman? Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang telah dilakukan dua tetua dan muridnya tahun ini? Jalan es pemilik pintu. Penatua mengerti dan berkata, aku akan mengaturnya sekarang. Tapi begitu banyak orang yang tidak bisa dipecahkan. Anda memberi masing-masing dari mereka ramuan budidaya limbah. Setelah itu, beritahu saya dan saya akan memeriksanya. Pemimpin sekte masih khawatir. Iya, kata tetua itu, dan berbalik untuk pergi. Tapi 3 daun hijau plum tidak menyangka bahwa pemimpin sekte akan benar-benar menghapuskan orang-orang itu, jadi langit ragu-ragu dan berkata, bagaimana dengan kedua tetua itu? Tidak ada gunanya. Pemimpin sekte berkata tanpa ragu-ragu bahwa semanggi hijau plum tidak bisa berkata-kata. Pemimpin sekte memandang anak iblis dan Sayuan dan berkata sambil tersenyum, aku akan membiarkan murid-murid membawa kalian berdua untuk beristirahat. Iya. Setelah keduanya menjawab, pemimpin sekte meminta si Men Yingying untuk mengatur mereka. Setelah mereka pergi, pemimpin sekte tersenyum dan berkata kepada Mei Qing Sanye, 3 tetua, kali ini masalah besar. Tidak peduli apa, tidak ada yang bisa mengungkapkannya, kamu tahu? Ya, Tuhan. Pemimpin sekte mengangguk, ayo jaga di sini. Iya. Mereka duduk dan berbicara tentang bagaimana mereka menemukan Lintian. Pada saat ini, di penjara bawah tanah, murid-murid itu mengeluh satu persatu, dan Sumushan bahkan lebih bertanya-tanya, Tuan, apa yang kita lakukan salah? Pemimpin sekte, kita harus diam? Jangan bicara omong kosong, tetap di sini. Peradangan hijau itu menatap ke arah, dan suara Su Emyushan, harus duduk di sana menunggu hal berikutnya. Sampai beberapa saat kemudian, tetua datang, dan orang-orang segera maju. Penatua, bisakah kita keluar? Sumushan juga senang. Penatua, apakah kita baik-baik saja? Qingyan menatap yang lebih tua, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak terlihat benar, dia mengumpulkan berat badannya. Sekarang, bagaimana situasinya? Kata pemimpin sekte, kultivasi Anda telah ditinggalkan. Kata tetua itu langsung, dan orang-orang terkejut. Su Emyushan tergagap, mengapa? Tetua itu mengerutkan kening. Anda telah melakukannya selama bertahun-tahun. Kepala sekolah tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa. Tapi hari ini, jelas bahwa apa yang Anda lakukan merangsangnya. Qingyan tidak mengerti, itu hanya beberapa orang luar. Apakah perlu menghapuskan kita? Apakah kamu tahu siapa orang asing itu? Tetua itu menatap Qingyan dan bertanya, tetapi Qingyan tidak tahu, dan berkata, bagaimana saya tahu? Dia dokter ajaib. Kakek berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya dengan baik, jadi dia menyuruh kami untuk mendengarkan pemuda itu untuk segalanya. Kata tetua itu dingin. Bab 1926. Apa? Semua orang yang hadir tertutup, dan tetua menatap Qingyan dan yang lainnya. Semuanya, kamu bisa menyelesaikannya sendiri, atau pemimpin sekte akan datang, dan dia akan menghancurkanmu secara pribadi. Mendengar ini, Qingyan mengedipkan matanya untuk membunuhnya, dan kemudian berteriak, mundur. Pada satu perintah, Qingyan dan selusin orang lainnya menghilang dalam sekejap, sementara sisanya masih ada di sana. Adapun sisanya, mereka saling memandang, beberapa dari mereka masih ketakutan dan gemetar. Dia, apakah mereka tidak takut dengan pesona hati api dari gerbang api? Orang-orang takut ketika mereka mendengar rune hati api, karena semua orang mengambil rune hati api ketika mereka bergabung dengan gerbang surga api, dan rune ini untuk mencegah pengkhianatan. Tapi sekarang orang-orang ini melihat peradangan hijau dan sebagainya melarikan diri, satu persatu takut, jelas tidak menyangka akan menjadi hasil seperti itu. Tetua itu menatap orang-orang setelah memancarkan cahaya aneh, kamu bisa mati. Apa? Orang-orang ini belum kembali. Ada belati merah berdarah di tangan tetua. Belati, shos, melewati tubuh orang-orang ini, menghancurkan kisi abadi secara langsung, dan menyedot jiwa abadi. Namun,
Sesepuh itu kemudian meletakkan belati di tangannya. Luka besar muncul, dan tetua segera menjadi pucat, dan kemudian tetua pergi dari sini dengan kesakitan. Saat ini, pemimpin sekte dan Mei King Sanye sedang duduk di sana berbicara tentang Lintian. Sampai tetua tiba-tiba muncul, dan wajahnya pucat, dan lengannya masih berlumuran darah. Pemimpin sekte segera bangkit dan bertanya, "Ya ada apa?" Tetua kedua dan beberapa orang tiba-tiba mengkhianati Huo Tianmen kita dan membunuh banyak murid. Tetua itu sedang terburu-buru. Tuan pintu terkejut dan kehilangan warnanya. Mei King Sanye bertanya-tanya, "Ya orang-orang ini, bukankah mereka semua mengambil pesona hati? Beraninya mereka mengkhianati Huo Tianmen?" Saya tidak tahu." Tetua itu sangat sedih untuk mengatakannya, dan saat ini terdengar suara pertempuran yang hidup dari gerbang surga api. Tetua itu terkejut. Tidak, kedua tetua ini membuat masalah. Pemimpin sekte sedang terburu-buru, lalu dia melihat 3 daun Mei King. "Jikamu dan tetua ada di sini untuk menonton." "Iya." Setelah Mei King Sanye menjawab, pemimpin sekte pergi dengan lompatan. Saat ini, Mei King Sanye meminta tetua untuk duduk dan istirahat. Tetua itu sulit untuk duduk, dan Mei King Sanye hanya ingin memeriksa lukanya. Tetua memiliki tangan yang sangat cepat, dan rune ditempelkan pada Mei King Sanye ini. Mei King Sanye segera merasa terkejut ketika dia tidak bisa bergerak kemana-mana. "Penatua, apa maksudmu?" Tetua tertua bangkit, wajahnya pucat, dan lukanya jauh lebih baik, tetapi dia tersenyum pada 3 daun Mei King. "Penatua 3, lebih baik jika kamu tahu sesuatu yang kurang." Dengan itu, tetua mengangkat semanggi hijau plum dan pergi ke gua. Sekarang di dalam gua, Lintian telah membuat beberapa susunan perlindungan dan siap membuat susunan lain untuk memperbaiki jiwa abadi. Tapi kemudian tetua datang bersama Mei King Sanye. Mei King Sanye segera memperingatkan Pri Huo Yao dan Lintian, "Kakek, tetua ini punya masalah." Tetua langsung membuang semanggi hijau plum ke samping, dan kemudian kesuraman turun, sementara Pri Api Yao berkata, berpikir jahat, apa maksudmu?" Tetua, yang dipanggil Sisye, menertawakan Pri Huo Yao. "Pri Huo Yao, aku ingin melihatmu mati perlahan, tapi sepertinya aku tidak sabar. Saya harus mengungkapkan identitas saya terlebih dahulu." "Apa maksudmu?" "Pada masa itu, akulah yang berurusan denganmu, tetapi aku ditutup matanya." Pikiran itu senyum jahat tebal. "Pada hari-hari itu, kamu membawaku untuk melarikan diri? Apakah Anda berpura-pura?" "Ya, ketika saya tidak lari ke tempat siapapun, berpura-pura menjadi orang biasa di Liga, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelamatkanmu, mendapatkan kepercayaanmu, dan menjagamu." "Mengapa?" Jala napas Pri Huo Yao, dan Nona berkata sambil tersenyum, tuanku, saya melakukan ini. Meskipun saya tidak tahu niatnya, saya melakukannya. Tapi hari ini, anak laki-laki ini berkata bahwa dia akan membantumu memulihkan jiwa abadi, dan orang-orang yang aku bawa sebagian besar ditinggalkan ketika aku datang ke pintu, jadi aku harus melakukannya terlebih dahulu." Pri Api Yao sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan Mei King Sanye terkejut. "Jadi, King Yan, Su Mushan, dan orang-orang sombong dan mendominasi di sekte itu semuanya darimu?" "Tentu saja, orang-orang ini tidak menggunakan jimat hati api. Pikirkan kejahatan dan banggalah dengan keluarga Anda." Mei King Sanye sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, sementara Sisi menertawakan Pri Huo Yao dan Mei King Sanye. "Dilihat Huo Tianmenmu, satu tubuh hilang, roh menghilang kapan saja, dan satu terjebak olehku." Jala napas Mei King Sanye, Anda akan mendapat pembalasan." "Pembalasan?" "Saya berkata 3 tetua, saya telah berada di sini selama lebih dari 10.000 tahun. Kamu tidak tahu berapa banyak hal baik yang telah aku lakukan." Itu senyum yang aneh. "Bagus. Ya, misalnya, beberapa jenius, yang tidak mematuhi perintahku, dikirim olehku, dan kemudian dibunuh olehku. Sisanya, mereka mendengarkan saya." Pikiran itu jahat, seperti senyuman. Mei King dan Sanye terkejut, aku berkata Huo Tianmen, bagaimana bisa selalu ada seorang jenius yang mati?" "Ini kamu." "Ya, ini aku." "Bagaimana?" Terkejut? Itu berpikir jahat untuk dibanggakan pada keluarga, tetapi 3 daun hijau plum dengan marah menggertakkan gigi, "Jikamu iblis." Sisye tertawa, dan kemudian Lintian bertanya, "Siapa orang dewasa itu?"
Sisie kemudian kembali ke pikirannya dan menatap Lin Tian, peri yang rendah hati. Wah, ini dendamku dengan Huo Tianmen. Jika Anda tidak ingin mati, patuhlah. Jangan bicara, atau aku akan membiarkanmu mati dulu. Lin Tian tertawa, tetapi Sisie selalu merasa ditatap oleh binatang buas ketika dia melihat senyum Lin Tian. Jadi dia menatap dan berkata, "Lihat lagi, aku akan menggali matamu. Cobalah." Berpikir jahat bersenandung suara, tangan terbang belati merah darah itu, apalagi ketika melihat untuk bertemu Lin Tian berubah menjadi banyak bayangan jahat untuk bubar. Berpikir jahat Leng selanjutnya, ini keterampilan apa? Kemampuan untuk menghadapi pengkhianat sepertimu. Lin Tian selesai, dan kemudian melepaskan lebih banyak iblis, sehingga seluruh gua penuh dengan iblis, tetapi juga dikelilingi oleh kejahatan. Mata dingin yang jahat berpikir melintas, mengukir keterampilan kecil serangga. Setelah itu, api pikiran jahat menyebar dan langsung mengejutkan bayangan di sekitarnya, tetapi Lin Tian menghilang. Cucu ini, dia berlari sangat cepat. Pikiran jahat itu membenci jalan, tetapi peri api Yao sangat dingin. Dia tidak melarikan diri, idiot. Tidak melarikan diri. Bagaimana bisa? Pikirkan jahat aneh berkata, dan saat ini susunan diaktifkan. Bagaimana bisa ada formasi? Memikirkan kejahatan, Lin Tian berkata sambil tersenyum dalam kegelapan. Awalnya yang ini digunakan untuk melawan orang luar, tetapi kamu datang untuk membuat masalah sebelumnya, jadi cobalah kekuatanmu. Memikirkan cara yang jahat dan aneh, bisakah kamu mengatur susunan? Apa? Apakah aneh? Lin Tian tertawa, lalu tiba-tiba ada belenggu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan dia menjerat pemikiran jahat itu. Sisie tiba-tiba menjadi pucat. Bab 1927. Lin Tian menertawakan pikiran jahat ini, jangan berjuang. Rantai ini dapat melarang orang menggunakan ki abadi, dan dengan susunan di sekitarnya, Anda tidak dapat menyingkirkannya. Kamu berpikir jahat jangan percaya jahat, tetapi juga meningkatkan upaya, tetapi hasilnya sama, tidak bisa mendapatkan uang. Tapi Lin Tian mendatanginya dan menunjuk jari ke dahinya. Dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian terlihat aneh, dan kemudian roh jahat segera tercetak. Ada apa? Sisie menemukan bahwa jiwa abadinya berada di bawah kendali Lin Tian. Lin Tian membaca ingatannya satu persatu. Seperti orang lain, dia hanya memiliki suara, tidak ada sosok, dan tidak tahu siapa itu. Lin Tian kemudian merapikan suasana hatinya, datang ke semanggi hijau plum, melepaskan ikatan jimat di tubuhnya, dan kemudian menatap Sisie itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apa pertanyaannya? Sisie menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu? Siapa kamu? Saya. Bagaimana menurutmu? Lin Tian menertawakan Sisie, sementara Pri Huo Yao bercanda, dia adalah tuanku. Apa? Tuanmu? Lindi? Mata Sisie tiba-tiba membelalak, dan Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, dan kemudian menatapnya dan bertanya, dikatakan, apa yang kamu lakukan di tahun-tahun itu? Sisie memandang Lin Tian dengan gemetar, apakah kamu benar-benar Lindi? Apa? Anda ragu tentang identitas saya? Lalu, kenapa kamu pergi? Apakah itu penting? Lin Tian bertanya, dan pikiran jahat itu tergagap, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi. Lin Tian menatap Sisie ini dan bertanya, dan Sisie mengencangkan jalannya. Pada hari-hari itu, saya dan sekelompok orang bertopeng, menurut suara itu, menyerang Pri Huo Yao, jadi kami melakukannya. Suara apa? Tanya. Pri itu berpikir jahat berkata satu persatu, tetapi Pri Yao api bertanya-tanya, siapa itu, dan aku memiliki perseteruan sebesar itu? Ini untukku. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Pri Huo Yao bertanya-tanya, Tuan, siapa orang ini? Dengarkan suaranya, aku tidak tahu sama sekali, jadi aku tidak menyatakan bahwa aku kembali untuk saat ini, tapi aku berniat untuk menemukan pria itu lagi. Pri Yao api mengerti, Tuan memiliki pandangan ke depan. Sisie menggigil dan bahkan tidak percaya bahwa Lin Tian adalah orang di depannya. Lin Tian tersenyum pada Sisie dan berkata, bukankah suara ini menghubungimu nanti? Tidak, itu hanya membiarkanku bersembunyi di samping peri. Aku tidak bisa pergi sampai dia mati. Lin Tian bertanya-tanya,
Orang ini, mengapa kamu harus menunggu sampai dia mati? Alih-alih membiarkan Anda melakukannya? Saya tidak tahu. Pikiran suara jahat bergetar, tetapi Lintian bangkit. Baiklah, kamu keluar untuk sibuk, aku terus mengatur susunan. Sisye buru-buru keluar, dan Mei King Sanya juga pergi. Adapun Lintian, dia terus membuat susunan terakhir untuk peri Huoyao. Sampai Sisye keluar dari gua, dan kemudian melihat 3 daun siang Mei King. Apakah kamu tahu identitasnya? Iya. Mei King menganggukkan kepalanya, sementara Sisye membekukan pikirannya. Bagaimana dengan sekte leader? Aku tahu itu. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Sisye sedikit tertekan, dan Mei King Sanya menjelaskan, kita tidak bisa mengatakan jika leluhur tidak membiarkan kita mengatakannya. Berpikir jahat terasa seperti sekarat, tetapi saat ini masih ada keributan di gerbang surga api, dan 3 daun hijau belum membeku dan berkata, "Dua tetua itu, apakah kamu masih membawa orang untuk membuat masalah?" Aku akan pergi. Sisye tahu bahwa jika dia tidak pergi, gerbang api akan kacau, dan Mei King Sanya tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Namun, saat ini, anak iblis, Shayuan dan si Menying dikelilingi oleh sekelompok orang, dan pemimpin sekte tidak berguna untuk membantu. Kepala pintu juga berteriak, apakah kalian semua akan memberontak? Peradangan hijau itu bersenandung dengan cara, Tuan pintu, Anda ingin meninggalkan kami dulu, jadi jangan salahkan kami. Tetapi pemimpin sekte melihat sekeliling dan berkata, Anda telah menarik begitu banyak orang selama bertahun-tahun? Ya, Huo Tianmen, 3/4 dari orang, sekarang dengarkan aku, jadi atas perintahku, mereka hanya akan mengikuti perintahku, bukan kamu. Cara puas diri peradangan hijau itu. Kepala sekolah tampak jelek, dan Shayuan memarahi, "Jikamu orang-orang kecil, bahkan tidak memperhatikan kepala sekolah?" Qingyan mencibir, "Kami hanya menganggap ini sebagai poin kami, di mana sekte kami." Su Mushan juga dengan bangga berkata, "Ya, kami memiliki tempat kami sendiri, bukan di sini." Wajah kepala sekolah sangat jelek. Dia merasa dikhianati. Namun, Qingyan memandang kepala sekolah dan tertawa. Kepala sekolah, jika Anda ingin menjadi aneh, Anda telah memberi perintah sialan hari ini. Jika aku tidak memberimu perintah ini, cepat atau lambat kamu akan membuat Huo Tianmen bingung, bukan? Jalan napas utama pintu itu. Ya, awalnya, itu akan memakan waktu cukup lama. Ketika aku mengendalikan seluruh Huo Tianmen, aku akan memaksamu untuk turun tahta. Tidak mungkin. Saya harus melakukannya terlebih dahulu hari ini. Cara puas diri peradangan hijau itu. Kamu pikir aku akan berkompromi denganmu? Kepala sekolah melotot, dan Qingyan berkata sambil tersenyum, "Jikamu tidak bisa menahannya." Kemudian banyak orang berdiri untuk menyerang, dan tuannya tampak jelek, sampai sebuah suara datang, "Dihentikan." Saya melihat tetua jatuh, dan pemimpin sekte berkata kepada tetua dengan cepat, "Penatua, orang-orang ini telah mengkhianati Huo Tianmen. Hati-hati." Qingyan tertawa, dan Su Mushan bahkan bercanda, pemimpin sekte, sebenarnya, yang lebih tua juga orang kita." Itu benar. Pada awalnya, tetua membawa kami masuk. Cara puas diri peradangan hijau itu. Apa? Pemimpin sekte itu terkejut, dan Qingyan tertawa, bagaimana dengan itu? Apakah Anda menyesal? Pemimpin sekte menatap tetua dengan aneh, tetapi tetua berkata kepada pemimpin sekte, inilah yang saya lakukan, tetapi barusan, Kaisar Lin telah menjatuhkan saya, dan saya sekarang adalah orang Kaisar Lin. Pemimpin sekte itu marah, tetapi ketika dia mendengar ini, dia terkejut lagi. Pada saat ini, tetua tiba-tiba menusuk Qingyan dengan belati. Qingyan tidak siap, terutama ketika dia diserang oleh belati ini. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Penatua, apa maksudmu? Aku membuatmu, jadi aku akan menghancurkanmu. Tetua itu menatap Qingyan. Qingyan dan yang lainnya terkejut, tetapi Su Mushan berkata dengan panik, Penatua, apa maksudmu? Kalian semua pantas mati. Kata sesepuh itu, tetapi Qingyan tidak mau melakukannya. Dia juga memanggil semua orang, mundur. Semuanya segera mundur satu persatu, dan peradangan hijau itu memanfaatkan kekacauan dan bercampur ke kerumunan dengan Gunung Suemyu, siap untuk melarikan diri. Tetua tertua segera bergegas ke tempat itu, tetapi nyala api di tubuh Qingyan memancar dalam sekejap, dan kemudian dia membakar Xiang'e,
melompat keluar dari gerbang api. Su Mushan dan yang lainnya mengikutinya, sementara yang lain juga tidak teratur, membuat seluruh Huo Tianmen kacau. Wajah kepala sekolah jelek, dan Simon Yingning berkata, kepala sekolah, jika mereka mengekspos gerbang surga api, bukankah sekolah kita berbahaya? Ya, waktunya habis. Sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.